Bertunangan. Bulan terlihat begitu indah dihiasi oleh begitu banyak bintang, sehingga menambah suasana romantis malam ini. Private Garden Party adalah tema yang dipilih oleh kedua pasangan bucin itu. Dekorasi yang simpel namun terlihat elegan, menghiasi taman belakang kediaman Dirgantara. Malam yang cukup berat bagi seorang ayah dan abang ketika mereka harus berbagi cinta sang anak perempuan kepada laki-laki lain. Ivana terlihat begitu cantik dengan kebaya berwarna biru laut dipadukan dengan rok batik yang senada. Rambut panjangnya tersanggul indah dihiasi beberapa berlian yang tersemat di sana. Tak lupa kalung indah pemberian Fajri beberapa tahun silam menambah kesan elegan sosok putri kerajaan yang begitu sempurna. Ditemani oleh Felicia, Almira, dan Atim, Ivana terlihat gugup dengan tangan yang gemeteran menunggu panggilan MC dan memintanya untuk keluar. Ya Tuhan, lancarkanlah pertunanganku malam ini, batin Ivana cemas. Tidak ada undangan, hanya dihadiri oleh beberapa anggota keluarga dari kedua belah pihak dan beberapa orang dari perwakilan dari kantor. Ivana dan Karenja sepakat untuk menyembunyikan pertunangan mereka sesuai dengan keinginan pria tampan itu yang masih belum percaya diri untuk diekspos oleh media. Semua anggota keluarga sudah duduk di atas kursi yang telah disediakan. Pepatah petiti sudah diucapkan sebagai pengantar acara malam ini. Tiba saatnya Bapak Hartono meminta izin untuk melamar Ivana kepada Irfan. Yang terhormat Bapak Irfan, Ibu Fajira, Nak Fajri, dan Nak Safira, selaku orang tua dan saudara dari Ivana, Hanindya Dirgantara. Yang terhormat para tamu undangan yang telah menyempatkan hadir pada malam yang berbahagia ini, yaitu pertunangan putra dan putri kami, ucap Hartono memulai kata. Malam ini izinkan saya sedikit menceritakan alasan kenapa anak kami begitu ingin pernikahan ini dilangsungkan dengan segera. Karenja hanya seorang anak biasa yang begitu beruntung bisa bertemu dengan Nona Ivana, menjadikan putri Bapak sebagai penyemangat agar dia bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, ucap Hartono tercekat. Setiap hari Eja selalu bercerita, Ayah, aku ingin menikahi seorang gadis yang sudah mengajarkanku banyak hal. Aku ingin terlihat pantas bersanding dengannya, agar nanti ketika kami bersama tidak ada orang yang akan meremehkan aku dan tidak akan ada orang yang menjatuhkan karena status keluarga kita yang biasa saja, ucap Hartono. Hingga saat ini dengan semua pencapaiannya, saya bertanya-tanya siapa perempuan yang membuat anak saya seperti ini. Bahkan dengan apa yang ia miliki, 2/3 gadis di negeri ini bisa dipilih dengan mudah. Namun putra saya dengan lancang dan tidak tahu diri telah menyukai putri mahkota Anda. Begitu menginginkannya menjadi pendamping, hidup hingga maut memisahkan dan kembali bertemu di surganya Tuhan, ucap Hartono semakin tercekat. Kami begitu terkejut ketika Eja membawa putri Anda ke gubuk tua kami dengan rasa bangga, bahkan sampai saat ini kami masih belum percaya. Jika kini saya melamar putri Anda yang kehebatannya diakui oleh dunia, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk keluarganya, begitupun dengan saya. Ketika Eja mengatakan, Ayah, keluarga Ivana mengundang untuk makan malam. Ayah, tolong Eja untuk membujuk Ayah Irfan agar mau mempercepat pernikahan kami. Eja takut tidak bisa menahan diri lagi. Ya, bantu Eja. Saat itu yang saya takutkan hanya putri Anda. Jangan sampai anak saya merusak semuanya, merusak harga diri masa depan dan merusak nama baik keluarga, ucap Hartono kembali mengingat perkataan Karinja. Ketika Eja mengatakan jika ia sudah mendapatkan restu dari keluarga Ivana, dari sana saya memiliki sedikit keberanian meminta kepada Anda untuk mempercepat pernikahan mereka. Maaf jika saya lancang, sungguh saya hanya memikirkan Ivana dan keluarga Anda, ucap Hartono sedikit terbata dengan air mata yang menggenang. Hari ini, izinkan saya mewakili putra kebanggaan kami, Karenja William Hartono untuk melamar putri Anda yang begitu berharga untuk menjadi pendamping hidup Karenja yang masih jauh dari kata sempurna, ucap Hartono dengan air mata yang mengalir. Semua orang ikut terhanyut mendengar cerita bagaimana perjuangan Karenja hingga ia bisa berada di titik ini. Mereka merasa terharu dengan apa yang disampaikan oleh Hartono. Irfan tersenyum, ia mengambil mic dan mulai berbicara. Bapak Hartono, Ibu, Nak Eja, dan semua hadirin, sebelum saya menjawab lamaran Anda, saya juga ingin bercerita sedikit. Karenja, saya bingung kenapa nama sebagus itu bisa dipanggil Tono, tapi tidak masalah. Pertama kali saya bertemu dengan Nak Eja waktu makan malam beberapa tahun silam. Sikapnya begitu bijak dengan sifat yang santun dan begitu menghargai seorang wanita, membuat saya merasa bisa menitipkan Ivana kepadanya nanti jika saya telah tiada.
Terserah mau itu sebagai sahabat ataupun lebih, ucap Irfan tersenyum. Saya mengawasi siapa saja laki-laki yang dekat dengan Ipana, namun hanya Karenja yang saya percayakan untuk itu. Beberapa bulan sebelum mereka jadian, Ipana bercerita jika ia menyukai seorang laki-laki. Dia bukan anak orang kaya, tetapi dia laki-laki yang pekerja keras, bertanggung jawab dan penyayang. Saat itu saya hanya mengatakan kepada Ipana, jika dia memang pilihan kamu, ayah setuju, tetapi lebih baik kamu meminta kepada Tuhan, jangan sampai menyesal di kemudian hari, ucap Irfan terlihat serius. Saya tidak kaget ketika mendengar kabar bahwa mereka telah menjalin hubungan, namun hal yang membuat saya begitu kaget dan cukup menghargai keberanian Karenja, karena anak muda ini dengan tegas dan berani meminta izin untuk menjalin hubungan dengan Ipana, melamarnya secara langsung. Ucap Irfan menatap Karenja sambil tersenyum. Dari hari itu saya yakin jika Karenja adalah laki-laki yang tepat untuk putri saya. Tidak ada catatan yang bisa saya jadikan bumerang untuk memisahkan mereka, ucap Irfan mulai tercekat. Berserah diri saya kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas. Saya menerima putra Anda sebagai anak-anak kita. Semoga anak-anak kita memang berjodoh hingga maut memisahkan, ucap Irfan tegas. Semua orang menitikkan air mata haru bercampur bahagia. Karenja sudah menangis sambil menunduk di samping sang ibu. Sementara Ipana juga sudah menangis dengan sesegukan, namun sebisa mungkin ia tahan agar make-upnya tidak berantakan. Kepada nona muda Ipana dipersilakan untuk keluar dari persembunyiannya. Kepada semua hadirin dipersilakan untuk berdiri, ucap MC. Ipana berjalan keluar dengan perlahan didampingi oleh Almira dan Felicia. Ia berjalan dengan wajah bahagia yang tidak dapat disembunyikan lagi, menatap semua anggota keluarga dengan rasa haru dan mata yang berkaca-kaca. Dipersilakan kepada kedua calon mempelai untuk mengambil posisi yang sudah disiapkan, ucap MC. Fajri segera mengambil alih untuk menggandeng Ipana menuju pentas kecil tempat pertukaran cincin akan dilaksanakan. Karenja susah berdiri di sana dengan tatapan yang begitu terpesona, melihat kecantikan Ipana yang seolah mengalahkan indahnya bulan dan membuat seluruh bintang merasa tidak berguna karena saking cantiknya gadis itu. Fajri menatap Ipana dan Karenja bergantian. Ia menyatukan kedua tangan mereka dan tersenyum. Gua harap lo menepati semua janji yang sudah lo ucapkan, ucap Fajri menepuk bahu Karenja. Itu pasti, terima kasih, ucap Karenja tersenyum. Pertunangan ini serasa menjadi sebuah pernikahan yang begitu hikmat dan begitu hangat. Silakan kepada Tuan Karenja, ada yang ingin disampaikan? Tanya MC. Karenja tersenyum sambil menatap Ipana dengan lembut. Selamat malam semuanya. Malam ini merupakan langkah awal saya untuk memulai kehidupan yang lebih serius karena sudah melamar nona muda Ivana, putri mahkota keluarga Dirgantara. Terima kasih kepada Ayah Tono dan Ayah Irfan karena membuat suasana malam ini begitu mengharukan. Saya merasa jika ini bukan sebuah pertunangan melainkan sebuah pernikahan. Ucap Karenja tersenyum. Sayangku nanaku, hari ini malam ini aku membuktikan keseriusanku kepadamu, kepada cinta kita. Kamu selalu bilang jika kamu menerima aku dengan apapun yang aku miliki. Terima kasih karena sudah menerima aku, memilih aku sebagai pendamping hidupmu. Aku tidak menjanjikan banyak hal, tetapi aku akan memastikan jika kita akan hidup bahagia bersama keluarga kecil kita nanti. Aku mencintaimu Ivana, calon istriku, ucap Karenja dengan air mata yang menggenang. Ia memasangkan cincin ke jari manis Ivana. Karenja mengecup lembut tangan mulus Ivana di hadapan semua orang. Yap, silakan kepada Nona Ivana, apa ada yang ingin disampaikan sebelum pemasangan cincin? Jika ada dipersilahkan, tanya MC. Ivana tersenyum manis. Harta tersimpan yang ia sembunyikan di balik sifat dinginnya membuat semua orang yang ada di sana terpaku melihat beberapa cantiknya Ivana malam ini. Jangan terpesona melihat senyumku, ucap Ivana tersenyum dan membuat semua orang tersadar dari lamunannya. Aku gugup, ucap Ivana polos dan berhasil membuat orang semakin tidak percaya dengan sifat Ivana. Ayah, bunda, abang, kakak semuanya, terima kasih karena sudah mendukung pilihan Dede. Terima kasih sudah menerima Kak Eja untuk masuk ke dalam keluarga kita, ucap Ivana tersenyum memandang keluarganya. Kak, aku gak akan berbicara banyak hal. Aku memilihmu karena aku percaya kamu laki-laki yang sangat bijaksana dalam bersikap, selalu berusaha untuk menahan diri agar bisa menjagaku hingga kita menikah nanti. Aku juga mencintaimu calon suamiku,
ucap Ipana tersenyum. Mungkin kata-kata romantisnya akan aku rangkai dulu untuk hari pernikahan kita, ucap Ipana terkekeh diikuti oleh semua orang. Ia memasangkan cincin di jari manis Karenja. Ia mengucap tangan kekar itu dengan lembut. Malam ini terasa begitu harum dan membahagiakan. Mereka resmi bertunangan dan pernikahan akan dilangsungkan berjarak waktu 1 bulan setelah hari ini. Sepertinya baik Ipana ataupun Karenja sudah sama-sama keras ingin segera halal agar bisa lebih leluasa untuk mengekspresikan perasaan masing-masing.